Ngcit. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas cerita soal gimana cara menyeting lompatnya Tamiya. Mau lompatnya nungging, mau lompatnya lurus, mau lompatnya dongak begini. Nah, apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi lompatan atau pose lompatan dari mobil, kita akan bahas di video ini. Nah, hal pertama karena lompatan itu kan banyak faktornya ya yang mempengaruhi pose lompatan dari mobilan kita. Terlalu banyak faktor, tapi kita akan bahas satu persatu. Jadi tidak ada hanya satu faktor yang mempengaruhi. Maksudnya nggak cuma dari si A atau B aja gitu, tapi gabungan dari faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi gimana postur Tamiya kita waktu lompat, ya. Dan lompat itu nggak selalu yang nungging bagus, nggak selalu yang dongak bagus, nggak selalu yang lurus bagus, ya. Ini teman-teman, ini disesuaikan dengan kebutuhan trek. Caranya gimana untuk mengetahui kebutuhan treknya seperti apa? Dicoba race, jalanin mobilnya. Loh, kok nungging kelontang, berarti harus lurus kok kelontang, dongak, gitu-gitu ya. Nah, karena pose lompatan itu terdiri, ya kan, dipengaruhi oleh banyak faktor, maka tidak ada satu faktor yang 100% bisa menjamin pose lompatnya gimana. Jadi misalnya gini nih, ada yang bilang bahwa posisi beratnya damper ini mempengaruhi lompat gitu kan ya. Tapi kan juga dipengaruhi hal-hal lain. Jadi walaupun kita setting dampernya gitu ya, tidak akan selalu langsung bisa merubah pose lompatan sesuai dengan maunya kita gitu teman-teman. Ya itu disclaimernya begitu ya, harus dipahami dulu ya. Tapi saya akan membahas satu persatu. Yang pertama menurut saya yang paling penting adalah masalah ground clearance. Ground clearance itu apa? Ground clearance itu adalah ketinggian atau jarak antara mobilan kita, jarak terendah mobilan kita dengan lantai trek ini. Nah, kalau untuk di balap ya, di damper class ya, IDC, LDP dan lain-lain, itu kan ground clearance-nya minimal 1 mili, jadi nggak boleh lebih rendah dari 1 mili. Kalau ini sekitar 2 mili ya, jadi ini aman. Nah, ground clearance itu berarti kita yang paling rendah itu kan brake stay ini, bagian belakang ini, sama underguard belakang nih ya, dan underguard depan nih, yang ini nih. Ini adalah bagian-bagian terendah dari mobilan kita ya. Ini underguard depannya ini, lalu underguard belakangnya ini nih. Ini adalah underguard belakang nih. Nah, ini adalah bagian terendah. Ini keduanya bisa disetting ketinggiannya sesuai dengan maunya kita. Misalnya kita ngomongin dari yang depan dulu ya guys. Nah, teman-teman lihat nih bagian depan. Ground clearance-nya segini ya. Ini jaraknya nih. Kalau kita lihat, berarti dia nih pergerakannya segitu sesuai dengan ground clearance-nya. Nah, setting tinggi rendahnya di mana? Ini guys. Ini nih. Di sini kita pakai spacer kan. Kalau ini saya pakai 1,5 plus 2 ring, berarti ini 2,5. Ada yang pakai 3, ada yang pakai 1,5 doang tanpa ring. Ya, itu adalah cara setting ketinggian ini. Makin panjang spacernya berarti makin rendah dia, ya kan? Ini saya bikin 2,5 supaya ground clearance-nya agak tinggi. Nah, apa pengaruh ground clearance ini terhadap pose lompatan? Ya, nanti akan saya jelasin setelah kita lihat yang belakang. Nah, ini adalah bagian belakangnya guys. Tuh, berarti ada jarak main segitu ya. Nah, ini bisa disetting juga ketinggiannya. Di mana settingnya? Dari sini. Ini saya kasih lihat nih. Tuh, di balik itu. Nih. Nih ya guys, kelihatan ya guys. Nih, yang dalam ini ada spacer. Ini saya pakai 3, 1,5 sama ringnya 2 atas bawah. Berarti ini ringnya 1 yang ini ya. Berarti ini ketinggiannya adalah 5 mili ya. 3, 1,5 sama setengah, berarti 5 mili. Kalau kita panjangin jadi 6,5 atau jadi 6, berarti makin rendah ground clearance-nya. Kalau 4,5 berarti makin tinggi ground clearance-nya.
Oke. Sekarang apa pengaruhnya kedua ground clearance depan dan belakang tadi terhadap pose lompatan dan seberapa jauh mobilan kita bisa melompat? Kita anggap faktor-faktor yang lain kita abaikan ya. Kita anggap hanya faktor ground clearance saja gitu ya. Anggap motornya sama, segala macam, bannya sama, segala macam ya. Nah, seperti kita tahu bahwa misalnya tanjakan itu kan begini ya. Rata-rata sudutnya itu sekitar 15 derajat. Berarti mobilan kita ini akan nabrak dulu nih bagian ground clearance depan ini, dia akan nabrak dulu ke tanjakan dong. Nah, lalu yang belakang itu biasanya menyusul. Kalau yang belakang lebih tinggi dibanding yang depan. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang belakang lebih rendah dibanding yang depan, berarti yang kena waktu gini belakangnya kena dulu, baru depannya nanti akan nabrak. Berarti pada saat dia nabrak, ini belakangnya tuh trek, depannya tuh trek, itu akan terjadi proses pengereman karena adanya friction atau gesekan antara ini brake stay dengan lantai trek, atau yang depan underguard dengan lantai trek ya. Belakang juga underguard atau brake stay dengan lantai trek. Makanya mana yang lebih duluan itu yang rendah. Gimana sih? Mana yang rendah akan duluan ngerem. Nah, permasalahannya adalah begini. Proses brakingnya itu beda antara depan dan belakang, guys. Kalau depan terjadi proses pengereman itu selain gesekan, dia juga impact. Nabrak begini nih, tak. Nah, kalau yang belakang dia tidak ada impact, dia proses mengeremnya hanya karena gesekan ini aja. Kalau yang belakang tidak ada impact. Nah, ini yang akan mempengaruhi pose dan jauh atau tidaknya lompat si mobilan kita. Karena ada perbedaan brakingnya ya, ngeremnya. Kalau ini impact ya tadi, terus yang kalau belakang cuman geser. Makanya itu mempengaruhi karakteristik dari pose lompatan dan jauh pendeknya lompatan. Jadi misalnya nih, kita anggap yang depan lebih pendek gitu ya, dia nabrak, maka dia akan ngerem atau nabrak itu di awal-awal. Kalau makin tinggi depannya, berarti dia nabraknya makin ke belakang gitu ya. Misalnya ini segini, dia nabraknya di sini kan. Kalau ini depannya makin tinggi, dia nabraknya di sini nih, atau di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, pada saat proses nabrak, selain dia ngerem karena gesekan, dia juga akan bounce back sedikit. Karena ini kan kenceng nih, dak, gitu loh. Ada bounce back sedikit, lalu dia maju lagi. Otomatis akan ada kekuatan yang berkurang. Kekuatan dorong majunya berkurang. Nah, ini yang bikin, makanya kalau dia makin rendah, lompatnya makin pendek jaraknya. Nah, terus posenya seperti apa? Nah, pada saat dia nabrak, itu kan karena ini posisinya miring ke atas ya, dia akan kedorong ke atas gini kan. Makanya loopnya akan makin tinggi. Nabrak dia akan ngeloop gitu. Lompatnya akan makin tinggi gitu ya, tapi jarak horizontalnya akan makin pendek. Nah, kalau yang belakang itu pengaruhnya cuman ke tinggi rendah. Kalau yang belakang pengaruhnya cuman jauh atau tidaknya, bukan tinggi rendahnya gitu ya teman-teman ya. Karena dia hanya gesekan gini. Nah, ada beberapa akar yang bisa mentul nih, kalau SFM nih agak kaku ya. Kalau Super 2 kan dibikin agak mentul. Nah, gunanya apa? Supaya dia begini, terus dia merebound balik, jadi supaya bisa nukik gitu kalau di Super 2. Kalau di SFM karena agak keras, jadi kemungkinan untuk nukiknya agak susah karena akarnya ini nggak mentul gitu ya, nggak lentur gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah faktor dari ground clearance ini. Pengaruhnya lompatnya itu jauh atau pendek, posenya seperti apa, itu pengaruhnya dari ground clearance seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal video disclaimer-nya, bahwa itu tidak 100% menentukan pose ataupun jarak lompatannya. Tapi paling tidak itu adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi ini sebagai dasar pemikiran logikanya pada saat kita mau nyeting ini. Ini dinaikin, diturunin apa gunanya, ini dinaikin, diturunin apa gunanya. Dasar pemikirannya adalah seperti itu, karena
Kalau yang depan dia akan ada impact, jadi dia mempengaruhi tinggi atau lompatnya, ngangkatnya Tamiya ini, mobilan kita ini. Kalau yang belakang dia mempengaruhi jauh atau dekatnya dia lompat, gitu ya teman-teman. Nah, faktor yang kedua, kalau kita masih bicara ground clearance ya, seperti tadi kita bilang bahwa ini akan lebih dulu yang mana kenanya ke lantai ini, yang belakang duluan kah atau yang depan duluan kah? Nah itu pengaruhnya begini, kalau yang belakang duluan yang kena nih, alias yang belakang lebih pendek daripada yang depan nih, kalau yang belakang kena duluan, maka impactnya, sebelum impact dia kan ngerem duluan nih, udah memelan baru dia ada impact kan. Makanya pada saat terjadi impact dia lompat nggak terlalu tinggi, dongaknya ini nggak terlalu tinggi, alias lebih slow lah gitu ya, lebih slow gitu ya. Nah tapi kalau yang depan duluan yang kena, alias depannya lebih pendek daripada yang belakang, dia akan tinggi tapi jaraknya nggak jauh gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih melambung kalau depan duluan yang kena. Kalau belakang duluan yang kena, dia lebih mendatar. Pose lompatnya tuh seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai pengaruh lompatan, pose dan jaraknya berdasarkan dari ground clearance si mobilan kita ini. Jadi ground clearance atau tinggi rendahnya underguard ini, jaraknya ke lantai track ini sangat berpengaruh terhadap jauh dekatnya lompat, pose lompat itu berpengaruh sekali ya. Nah selain itu nanti masih ada faktor-faktor lain yang akan kita bahas di seri-seri selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like. Buat yang suka dengan video-video kita silahkan di subscribe. Yang nggak suka ya nggak usah di subscribe ya kan. Santai aja. Semoga ini bisa ngebantu teman-teman, terutama teman-teman yang masih pemula ya, untuk paling tidak bisa memahami dasar logika berpikir dalam menyeting mobilan Tamiya kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.